Tahun 2015, sebuah tim eksplorasi memutuskan mengukur kedalaman sebuah sumur tua di tengah reruntuhan hotel mewah di Malang. Mereka menurunkan tali sepanjang 50 meter. Talinya habis dan belum menyentuh dasar. Mereka menambah tali sepanjang 20 meter lagi, total 70 meter, dan masih belum menyentuh. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Apapun. Salah satu anggota tim akhirnya menyalakan lampu senter dan mengarahkan ke dalam sumur. Bukannya menerangi dasar, cahaya itu justru seperti diserap oleh kegelapan di bawah sana. Sampai hari ini, tidak ada catatan resmi yang berhasil memastikan seberapa dalam sumur itu sebenarnya. Dan penduduk sekitar sejak puluhan tahun lalu sudah punya aturan tidak tertulis. Jangan pernah berdiri terlalu lama di tepi sumur. Ini adalah Hotel Niagara. Dulunya gedung termegah di Jawa Timur. Sekarang salah satu tempat yang paling dihindari setelah gelap. Untuk memahami Hotel Niagara, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Ke ambisi seorang saudagar kaya bernama Lim Sian Jo. Lim bukan orang sembarangan. Dia salah satu pengusaha paling sukses di kawasan Lawang. Dan dia punya satu mimpi besar, membangun gedung paling megah yang pernah dilihat di kawasan itu. Bukan sekedar rumah mewah, tapi bangunan yang akan diingat generasi setelahnya. Dia mendatangkan arsitek dari Eropa. Materi-materi terbaik diimpor langsung. Gaya arsitekturnya menggabungkan Art Nouveau Eropa dengan sentuhan Oriental. Sesuatu yang belum pernah ada di kawasan itu sebelumnya. Gedung itu selesai dibangun sekitar tahun 1918 sampai 1920-an. 4 lantai dengan ornamen-ornamen detail yang sampai hari ini masih membuat orang berdecak kagum. Meski kondisinya sudah lapuk dimakan waktu. Sayangnya kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah kematian Lim, gedung ini berpindah tangan beberapa kali. Fungsinya juga berubah-ubah. Sempat jadi hotel mewah tempat para pejabat kolonial menginap, sebelum akhirnya beralih fungsi jadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Rumah sakit. Dan bukan rumah sakit umum biasa. Menurut catatan dan cerita yang diwariskan turun-temurun di kawasan itu, salah satu fungsi gedung ini di masa lalu adalah menangani pasien-pasien dengan kondisi kejiwaan. Di antara semua bagian gedung ini, tidak ada yang lebih ditakuti dari sumur di halaman belakang. Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan kapan sumurnya dibuat atau untuk apa awalnya. Yang ada hanya cerita-cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh penduduk sekitar. Dan hampir semuanya mengarah ke satu hal yang sama. Menurut legenda yang berkembang, sumur ini dipakai untuk membuang jasad pasien yang meninggal selama masa gedung ini berfungsi sebagai rumah sakit. Terutama pasien-pasien yang tidak punya keluarga untuk mengurus pemakaman mereka, atau pasien yang meninggal dalam kondisi yang dianggap tidak baik untuk dikuburkan secara normal. Menurut kepercayaan saat itu, tidak ada bukti forensik yang pernah benar-benar menggali dasar sumur untuk mengkonfirmasi cerita ini secara ilmiah. Tapi ada beberapa fakta yang membuat cerita ini terus hidup dan dipercaya. Pertama, kedalaman sumur yang tidak wajar untuk sumur. Air biasa seperti yang kita dengar di pembuka tadi. Upaya pengukuran modern pun gagal menemukan dasarnya dengan peralatan standar. Kedua, lokasi sumur yang berada di area yang dulunya menurut denah lama gedung
berdekatan dengan ruang isolasi pasien. Ketiga, dan ini yang paling sering diceritakan pemandu wisata lokal, bau. Beberapa pengunjung dan penjaga gedung melaporkan tercium bau yang ada di searea sumur pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang senja, meski sumur itu kering dan tidak berair. Selain sumur, ada satu area di dalam gedung yang bahkan pemandu wisata paling berani sekalipun cenderung menghindarinya setelah matahari terbenam, yaitu bekas ruang isolasi di lantai atas tempat pasien-pasien dengan kondisi paling berat ditempatkan. Sebuah tim yang melakukan dokumentasi di gedung ini beberapa tahun lalu melaporkan pengalaman yang menurut mereka tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Salah satu videografer dalam tim itu mengaku kameranya tiba-tiba mati total tepat ketika dia memasuki salah satu ruang isolasi. Padahal baterai baru saja digantikan dan penuh sebelum syuting dimulai. Ketika kamera itu dinyalakan kembali beberapa menit kemudian, di luar ruangan semuanya berfungsi normal kembali. Anggota tim lain melaporkan mendengar suara seperti seseorang menggaruk-garuk dinding dari dalam salah satu ruangan yang pintunya sudah lama dikunci dan tidak bisa dibuka kembali. Ketika mereka mengintip lewat celah pintu dengan senter, ruang itu kosong total. Tidak ada apapun di dalamnya selain debu dan puing. Yang membuat cerita ini semakin dipercaya banyak orang, suara garukan itu direkam bukan sekali, tapi oleh lebih dari satu tim berbeda-beda di tiap tahun yang berbeda. Dan mereka tahu cerita dari tim sebelumnya. Ada juga laporan yang lebih personal, pengunjung yang datang untuk sekedar foto tiba-tiba merasa seperti ada tangan yang menyentuh pergelangan kaki mereka saat berjalan melewati koridor di lantai atas. Ketika menoleh ke bawah, tidak ada satupun di sana. Menariknya, meski reputasinya begitu menyeramkan, Hotel Niagara justru jadi salah satu destinasi paling populer buat komunitas urban exploration dan pemburu konten horor di Indonesia. Setiap akhir pekan selalu saja ada rombongan yang datang. Sebagian untuk berfoto dengan arsitektur megahnya yang eksotis. Sebagian lagi memang sengaja mencari sensasi. Beberapa pengelola lokal bahkan menyediakan jasa pemandu untuk wisatawan yang ingin masuk lebih dalam dengan aman. Sekaligus mendengar cerita-cerita dari orang puluhan tahun yang tinggal di sekitar gedung. Salah satu hal yang paling sering ditekankan pemandu lokal buat pengunjung baru, jangan pernah melempar apapun ke dalam sumur, meski cuma untuk iseng mendengar suara jatuhnya. Ada kepercayaan setempat bahwa tindakan itu bisa mengundang perhatian dari apapun yang ada di bawah sana. Entah itu benar secara mistis atau sekedar normal menghormati tempat bersejarah. Satu hal yang pasti, hampir semua pengunjung yang datang, betapapun skeptisnya mereka di awal, memilih untuk tidak melanggar aturan itu yang sudah berdiri di tempat seumur secara langsung. Sama seperti sebelumnya, penting buat kita lebih lihat dari dua sisi. Sebagai sejarawan lokal berpendapat bahwa banyak cerita seputar Hotel Niagara, terutama soal sumur pembuangan jasad, kemungkinan besar berkembang dari kombinasi gedung yang memang benar-benar pernah jadi fasilitas kesehatan dengan kondisi berat. Ditambah imajinasi kolektif masyarakat yang terus diwariskan dan sedikit membesar setiap kali diceritakan ulang. Fenomena yang sebenarnya wajar terjadi pada legenda tempat bersejarah dimanapun di dunia. Soal kamera yang mati mendadak, itu juga bisa menjelaskan secara teknis. Gedung tua dan kelembaban tinggi dan medan magnet dari struktur besi tua kadang memang jadi mengganggu perangkat alat elektronik yang sensitif. Tapi seperti yang selalu kita bilang di sini, penjelasan teknis bisa menjelaskan mekanismenya. Yang lebih susah dijelaskan adalah kenapa pola pengalaman begitu konsisten dari orang-orang yang berbeda. Titik yang sama persis di dalam gedung, sumur yang sama, ruang isolasi yang sama, koridor pun yang sama. Mungkin itu memang kebetulan yang berulang, atau mungkin sebagian tempat memang menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar bata dan plester tua. Hari ini Hotel Niagara tetap berdiri sebagai saksi bisu dari ambisi seorang saudagar kaya yang ingin membangun sesuatu yang abadi. Dan mungkin beberapa tanpa sengaja
benar-benar mengasihkan melakukannya. Meski bukan dengan cara yang dia bayangkan. Kemegahan masih terlihat jelas di balik lapisan debu dan tanaman liar yang mulai menguasai temboknya. Tapi sumur halaman belakang tetap jadi pengingat bahwa tidak semua bagian dari sejarah sebuah tempat ingin ditemukan. Kalau kalian pernah ke Malang dan berencana mampir ke sana, silakan. Nikmati arsitekturnya yang luar biasa. Tapi kalau kalian sampai di halaman belakang dan melihat sumur tua itu, mungkin sebaliknya kalian cukup memandanginya dari jauh saja. Subscribe kalau kalian pengen kita ungkap lebih banyak tempat-tempat bersejarah Indonesia yang menyimpan cerita seperti ini. Komen di bawah kalau kalian tahu tempat angker yang lain yang jarang dibahas. Kasih tahu, mungkin itu bisa jadi video berikutnya.